Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberi kehidupan kepada kita, berkenan memberi waktu kepada kita, berkenan sampai bulan Ramadan ini kita masih hidup, bulan yang sangat mulia ini. Moga-moga dalam perjalanan hidup kita ini sampai sekarang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami merasa bahagia dan merasa senang sampai saat ini Allah masih banyak memberi nikmat. Karena apa? Tanpa nikmat Allah kita tidak sampai sekarang. Kita tidak akan menangi bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barakah dan bulan yang penuh dengan ampunan. Kita merasa bahagia sampai sekarang. Kalau orang yang lain mungkin kurang bahagia, kebahagiaan kita terlihat bahwa kita mau untuk mengabdi kita kepada Allah, mau untuk bersolat jamaah kepada Allah, dan mau untuk mengaji untuk Allah. Itu tanda-tanda kita bahagia mendapatkan bulan Ramadan yang sangat berkah ini. Mungkin mereka-mereka yang kurang bahagia karena yang lain, sehingga mereka tidak mau untuk berbagi dan mengabdi kepada Allah. Bapak sekalian yang kami hormati, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Semua orang tahu bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Barang siapa yang mau minta ampun kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, insya Allah bulan ini penuh dengan ampunan dan Allah memudahkan kita untuk memberi ampunan kepada kita. Lain dengan bulan yang lain. Banyak orang mengatakan demikian, ya memang demikian. Bagus sekalian hormati, bulan yang penuh ampunan dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffirati ma bainahunna idza tarikat fil kabair. Rasulullah pernah bersabda, salatul khamsu, salat 5 waktu, Jumat sampai Jumat yang datang, Ramadan sampai Ramadan yang akan ma bainah tidak di antara mereka itu ada ampunan apabila kita tidak berlaku dosa besar. Hadis mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan mengampuni kepada kita dosa-dosa yang sudah lewat.
Kita sangat bahagia mendapatkan bulan Ramadan. Kebahagiaan itu kita wujudkan dengan menyembah kepada Allah, dengan mengabdi kepada Allah. Tentunya ampunan dari Allah akan diberikan kepada kita apabila kita mempunyai syarat-syarat ampunan itu. Umpama saja seorang narapidana masuk penjara yang seharusnya dia harus mendekam di penjara itu 15 tahun, karena mendapat ampunan atau mendapat gerasi, maka dia tidak jadi di penjara selama 15 tahun, mungkin akan kurang menjadi 10 tahun, atau mungkin akan kurang menjadi 5 tahun, atau mungkin 0, tidak di penjara lagi karena mendapat ampunan. Mungkin kita seharusnya masuk neraka besok karena banyak dosa yang kita lakukan, karena banyak kesalahan yang kita lakukan, karena banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan oleh agama. Maka mungkin karena tidak berkenan kita nanti akan masuk neraka, tetapi karena mendapat ampunan dari Allah kita tidak jadi masuk neraka. Maka ampunan itu sangat diperlukan oleh kita. Karena kita banyak dosa, maka kita perlu untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tentunya amal ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Maka seharusnya kita selalu minta ampun kepada Allah. Setiap item-item ampunan itu mempunyai nilai. Bagaimana orang itu akan mendapat ampunan dari Allah? Tentunya harus menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Ada item-item tertentu yang harus dijalankan sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah. Setiap item itu mempunyai nilai, mempunyai harga, dan mempunyai nilai-nilai. Umpama dalam puasa itu ada amalan-amalan yang kita kerjakan. Umpama amalan puasa, amalan sholat berjamaah atau tarawih, amalan satu tadarus, amalan sedekah, maupun amalan itikaf dan lain-lain. Setiap amal itu punya nilai. Umpama kita sholat berjamaah, kalau kita lengkap menjalankan sholat berjamaah itu akan mendapat nilai umpama 100. Jadi kalau kita mau untuk menjalankan sholat berjamaah secara lengkap dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka kita akan mendapat nilai sempurna, yaitu nilai 100. Bila kita berjamaah hanya 3 kali saja, umpama subuh, maghrib dan isya, maka kita akan mendapat nilai 60. Karena seharusnya kita menjalankan ibadah sholat jamaah itu 5 kali, kok dijalankan 3 kali, maka kita akan mendapat nilai kurang dari sempurna karena menjalankannya hanya 3 kali. Maka nilai sholat berjamaah itu punya nilai. Jadi kita akan lihat sendiri berapa nilai kita di dalam sholat berjamaah. Kemudian yang lain, umpama nilai dalam membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Umpama sebulan kita seharusnya membaca Al-Quran 1 Quran selesai, 30 juz selesai. Kalau 30 juz umpama kita mendapat nilai 100, kok kita baca hanya 50 juz, maka kita hanya mendapatkan separuh daripada 30 juz, maka kita akan mendapatkan nilai 50. Nilai 50 menurut guru kami ketika masih belajar di sekolah, nilai 50 itu nilai yang belum lulus. Nilai yang lulus itu harus mencapai nilai yang 60. Maka nilai semacam itu kurang dari nilai-nilai kelulusan, kurang dari nilai-nilai kesempurnaan. Bagaimana kita harus mendapatkan nilai sempurna sehingga sempurna itu bisa mendapat kelulusan? Seperti umpama dalam beriktikaf ataupun dalam
ibadah malam hari. Sempurnakan ibadah kita, sempurnakan ibadah kita kepada Allah. Jangan hanya setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti nilai setengah, kalau setengah-setengah nilai setengah. Kalau nilai setengah itu nilai yang belum sempurna. Bagaimana kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun, orang yang takwa, kalau nilai kita di dalam ibadah ini hanya setengah-setengah? Jamaah yo ora yo, tabarus yo ora yo, sholat tarawih yo ora yo. Terus demikian nilai setengah-setengah itu nanti tidak akan mencapai nilai kelulusan, tidak akan mencapai nilai la'allakum tattaqun. Untuk itu maka tingkatkanlah ibadah kita kepada Allah. Mumpung kita menangi bulan Ramadan, sehingga nanti insya Allah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, nilai kita akan bertambah, atau paling tidak nilai cukup untuk menjadi la'allakum tattaqun. Kalau dalam anak sekolah, kalau dia cukup itu bisa naik kelas, bisa lulus. Tapi kalau tidak cukup, nilai kurang, tidak lulus dan tidak akan naik kelas. Kita bisa menilai kita sendiri. Nanti dalam di akhir bulan Ramadan kita akan mendapat nilai berapa. Amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini sudahkah kita jalankan dengan sempurna? Sudahkah kita jalankan dengan baik? Sudah kita jalan dengan baik? Kalau belum, berarti nilai kita belum sempurna, mungkin belum mencapai nilai kelulusan ataupun nilai kenaikan. Untuk itu mari kita bersama-sama Bapak sekalian yang terhormati untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan amal kita, sehingga nantinya pada akhir Ramadan kita mendapatkan nilai sempurna atau mendapatkan nilai yang mencapai kelulusan. Maka banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang menangi bulan Ramadan, tapi setelah lewat bulan Ramadan perbuatannya kembali ke semula. Itu menandakan bahwa dalam bulan Ramadan dia tidak bisa meningkatkan nilai, tidak bisa meningkatkan nilai dalam bulan Ramadan. Ya,